Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pojok Nahdien. Di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan koordinator salah satu dibilang organisasi yang mana bertempat perkumpulan orang-orang yang ingin meneruskan perjuangan salah satu tokoh di Nahdien sendiri, yang merupakan beliau Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Nahid. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng koordinator Gus Durian Madiun, yaitu bersama Mas Ulil Absor. Bagaimana kabarnya Mas Ulil? Alhamdulillah. Sambil ngerokok Mas. Nggih, monggo. Biar lebih santai. Ya, sambil ngerokok kita akan tanya-tanya tentang profil Mas Ulil sendiri dan tentang Gus Durian. Spesifiknya nanti ke Gus Durian Madiun. Ya, Mas Ulil ini dulu awal kenal dengan Gus Duriannya dulu aja kita bahas. Itu dari mana? Awal saya mengenal Gus Durian itu setelah pencarian saya dari Jakarta Mas, sebenarnya Mas. Dari kuliah di Jakarta, ketika itu saya mau pulang ke Madiun, pulang ke tanah air, kemudian saya mau mencari teman yang se-circle dengan saya, dalam arti mencari teman yang sefrekuensi, yang pemikirannya bebas, bukan berarti bebas secara sekuler, bukan, tetapi yang tipikal orang yang merdeka. Kemudian saya pulang ke Madiun dan kebetulan mencari-cari teman yang satu organisasi dulu di kampus, tapi kebetulan ketika itu saya belum menemukan. Terus saya mencari lagi, ada istilah Gus Durian di Madiun, dan kebetulan waktu itu koordinatornya Mbak Dewi itu tahun 2000. Saya pulang dari Jakarta 2016. Sambil mencari barulah ketemu di tahun 2018. Sudah pernah gabung ketika itu pertama kali bertemu dengan teman-teman Gus Durian itu di Gereja Advent dekat Inka, daerah Ndiu. Patian, ya, Patian itu ya. Patian, daerah Patian. Pertama kali ketemu itu dan mengadakan mengadakan bakti sosial waktu di Palu apa ya? Ya, pertama kali ketemu di situ. Kemudian setelah itu saya ke Ponorogo, akhirnya nggak pernah kontak-kontak lagi dengan teman-teman Ponorogo. Akhirnya 2 tahun di Ponorogo, terus 2020 akhirnya aktif lagi sama teman-teman Gus Durian. Baru sampai hari ini. Kurangnya seperti itu. Singkat banget sebenarnya. Antara pengenalan dan akhirnya banyak kegiatan yang dilalui bersama Gus Durian. Ya, betul. Nah, ini menyinggung tentang Gus Durian, apa ya? Situ kan tadi saya sebutkan adalah kelompok yang berusaha untuk meneruskan perjuangan dari seorang tokoh seperti yang digambar kawas itu ya, Siap Nahid atau biasa disapa Gus Dur. Kalau Mas Ulil sendiri melihat sosok Gus Dur itu bagaimana? Apakah ada perbedaan saat sebelum masuk Gus Durian dengan setelah masuk Gus Durian? Saya mengenal Gus Dur itu sebenarnya bukan sebagai seorang pluralisme pertama ya, tapi sebagai seorang tokoh agama yang memang berkecimpung di dunia pesantren, dan kebetulan kita juga kan anak pesantren, dan kebetulan tempat mondok saya itu ya tidak jauh lokasinya dengan mbahnya si Gus Dur. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, sebenarnya Gus Dur ini seperti apa sih, sosok seperti apa. Saya baru tahu lebih dalam tentang Gus Dur itu ya ketika masuk di Gus Durian. Artinya teman-teman mulai ngajak diskusi tentang Gus Dur itu siapa sih, dan bla 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 bla. Saya pernah ikut di Pasuruan ketika itu pertama kali acara, kalau nggak salah Rakernas Jawa Timur di Pasuruan waktu itu. Ngobrol sama teman-teman lintas agama. Oh, ternyata begini ya rasanya menjadi Gus Durian. Dalam arti Gus Durian itu kan tidak membeda-bedakan agama A, B, dan C dan sebagainya. Disitulah saya mulai merasakan kenyamanan. Ya. Seperti agama kita kan
artinya tidak membeda-bedakan masalah agama. Jadi lebih nyaman aja di situ di Gus Durian. Dan sedikit klarifikasi tadi Mas Haris bilang organisasi, bukan sebenarnya. Kalau Gus Durian itu komunitas Mas. Ya, komunitas. Dan pastinya kan beda ya antara organisasi dengan komunitas. Kalau di organisasi itu kan ada sistem kaderisasi. Sementara di Gus Durian itu nggak ada istilah kaderisasi. Kalaupun ada kaderisasi ya natural aja. Dan sampai hari ini komunitas Gus Durian itu sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Kurang lebih ada 150-an komunitas termasuk di luar negeri. Sampai hari ini. Dan itu sekelas komunitas. Awal mula berdiri kalau nggak salah itu tahun 2010. Sepeninggalnya Gus Dur 2009. Yeah. Itu berangkat dari kegelisahan teman-teman Gus Durian melihat isu-isu dan mendapatkan laporan dari banyak warga yang istilahnya apa ya, merasa kehilangan dengan sosok Gus Dur, merasa mereka tidak ada yang datangi lagi lah, istilah orang-orang yang bukan orang hina dalam arti orangnya apa ya, orang yang bukan orang hina istilahnya, apa bahasanya, orang yang dianiaya dan kaum mustadafin lah itulah, dan mereka itu merasa didatangi lah sama Gus Dur. Setelah meninggal Gus Dur, mereka bingung mencari sosok ini siapa nih, yang bantu yang bisa datangi kita siapa. Akhirnya dari situlah teman Gus Durian mulai merasa gelisah, kemudian membentuklah komunitas itu. Ya meskipun kita memang nggak bisa sepenuhnya meniru Gus Dur, itu nggak bisa, karena kita jauh sekali, kapasitas kita jauh. Tapi setidaknya kita bisa meneladani apa yang sudah diajarkan Gus Dur, gitu Mas. Ya, tadi kan jadi lebih ke bahas sedikit tentang komunitas. Tadi disebutkan kaderisasinya itu natural. Ini mungkin teman-teman yang melihat podcast ini pengen gabung ke Gus Durian itu gimana caranya? Apakah ada profit and test-nya dulu atau gimana? Kalau Gus Durian itu Mas, kalau mau menjadi Gus Durian itu lebih ke sukarela sebenarnya. Bukan, kalau dibilang kalau kata Mbak Alisa itu menjadi Gus Durian itu adalah sukarela. Kalau sukarela mungkin banyak ikut ya, tapi karena ini sifatnya sukarela, jadi ya sangat sedikit sekali yang mau terlibat di komunitas Gus Durian. Tapi kalau sebatas untuk partisipasi acara mungkin bisa banyak. Tapi kalau untuk gabung menjadi anggota ya nggak semuanya mau. Ya karena memang kita nggak ada, bukan komunitas profit ya, jadi ya memang harus berdasarkan keikhlasan sebagaimana dilakukan oleh Gus Dur. Gitu Mas. Ya, jadi kembali lagi ke sosok Gus Dur. Tadi kan disebutkan bahwa Mas Ulil itu mengenal Gus Dur sebelum tentang pluralisme dulu. Nah, kan banyak ada tuh, bukan tudingan sih, pandangan tentang orang-orang itu tentang pluralisme yang Gus Dur itu. Jadi kan malah timbul substansi negatif yang tentang pluralisme itu sendiri. Bagaimana? Akhirnya kan ya, ini sebenarnya berangkat dari, kalau ini dari pendapat saya ya, kenapa Gus Dur mendapatkan tudingan-tudingan dan khususnya dari umat Islam sendiri itu ketika Gus Dur seringkali keluar masuk ke gereja. Itu kalau pandangan saya sendiri itu sebenarnya memang bukan berarti kok Gus Dur menjadi bagian mereka. Kalau menjadi bagian dari kemanusiaan atau menjadi bagian dari sesama makhluk Tuhan iya, tetapi untuk menjadi bagian dari agama mereka tidak. Artinya Gus Dur ingin membackup kan yang di taruhlah gereja ya, di gereja itu biasanya kan nggak semua orang Kristen, nggak semua orang non Muslim yang kerja di sana. Ada juga orang yang Muslim kerja di sana, dan itu yang dijaga oleh Gus Dur. Jangan sampai iman mereka itu terbawa oleh mereka. Bukan berarti terus melarang si pekerja yang di gereja ini tuh login ke sana, tidak. Tetapi ini lebih ke apa ya? Ya karena mungkin Gus Dur dengan si pekerja yang di gereja itu sama-sama Muslim, artinya ya kita harus
bagaimana kita tetap memperkuat iman kita dan juga jangan sampai kita mengganggu keimanan orang lain. Itu aja sih Mas. Jadi nggak ada kok istilahnya Gus Dur dibaptis dan sebagainya, nggak ada. Ya makanya kan di 9 nilai utama itu ada unsur ketauhidan sendiri kan ya. Nah Ya. kalau dengan nilai 9 nilai utama itu Mas Uli itu yang paling Ya kalau ketauhidan itu memang sudah dari awal ditanamkan di agama masing-masing saya kira ya. Tapi saya lebih ke kemanusiaannya. Iya. Karena bagi saya kemanusiaan itu lebih penting daripada politik itu sendiri. Dan hari ini karena di musim capres ya, nama Gus Durian itu rawan Mas. Rawan dipakai buat politik praktis dan itu yang diwanti-wanti oleh teman-teman Gus Durian. Karena memang dari awal Gus Durian itu apa ya? Apa bahasanya? Prinsipnya Gus Durian itu adalah gerakan kultural dan non politik praktis. Kalaupun dia ikut terlibat di dunia capres cawapres dan sebagainya, itu ya atas nama pribadi. Silakan sampai ikut terlibat di dunia capres-capres, tapi harus atas nama pribadi. Tidak boleh membawa nama Gus Durian. Dan sebenarnya simpel saja kok. Kalau mau menjadi bagian dari Gus Durian itu cukup ikut di kajiannya aja, ikut diskusi, ikut nimbrung itu aja. Siapapun bisa menjadi Gus Durian, tidak harus menjadi bagian dari komunitas. Siapapun yang suka dengan Gus Dur, yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur, itu bisa dibilang seorang Gus Durian. Tidak harus terlibat di dalam komunitas. Simpelnya kan di situ, enaknya di situ kalau Gus Durian. Artinya kita juga tidak memaksakan mereka untuk menjadi bagian dari anggota komunitas. Kalau kegiatannya sendiri, Gus Durian itu biasanya selain tadi baksos gitu, itu ada diskusi gitu. Ya, selain diskusi, terus baksos, kita juga ada advokat biasanya, teman-teman yang merasa membutuhkan bantuan hukum, teman-teman Gus Dur memfasilitasi. Ya, seperti kasus di lupa saya daerah mana, tetapi ada daerah di Mojokerto nggak salah. Di Mojokerto itu ada kasus seorang warga non Muslim yang tinggal di lingkungan Muslim dan kebetulan dia meninggal di situ. Dia tidak boleh dimakamkan di situ karena memang mayoritas masyarakat di situ kan Muslim. Dia tidak boleh dimakamkan di situ. Nah, peran Gus Durian akhirnya membantu untuk memediasi antara pemerintah setempat dengan masyarakat, dan alhamdulillah ya bisa artinya yang non Muslim pun tetap bisa dimakamkan di mayoritas Muslim di situ di Mojokerto tahun 2 tahun yang lalu kalau salah. Kalau kasus di Madiun atau penanganan semacam hal yang serupa di Madiun apakah pernah ada Mas? Setahu saya selama saya menjadi bagian dari Gus Durian ya alhamdulillah tidak pernah. Kita tidak pernah menemui hal-hal yang serupa, tidak pernah bergesekan dengan teman-teman yang khususnya non Muslim ya. Jadi kita aman-aman saja. Dan kita memang dari awal harus punya keyakinan. Saya sendiri yang hari ini dianggap sebagai koordinator. Sebenarnya kita semua ya koordinator. Artinya koordinator untuk diri kita sendiri untuk menjadi bagian dari kemanusiaan itu sendiri. Semua bisa menjadi koordinator. Dan alhamdulillah sampai hari ini di Madiun aman-aman saja. Ya ini kan saya teringat ya. Tahun lalu kita pernah diundang di acara di RRI. Ya, betul. Ini saya menyampaikan bahwa negeri ini tetap utuh kalau Pancasila masih menjadi ideologi bangsa. Betul. Nah, saya bertanya apakah ada golongan atau kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain? Terus yang harus diperjuangkan itu seperti apa? Ya, saya kira sampai juga tahu lah ya siapa yang ingin merubah ideologi bangsa kita. Tetapi poin yang mau saya sampaikan di sini adalah
tugas kita sebagai warga Indonesia ya cukup menjaga apa yang bukan hanya apa yang diwariskan Gus Dur ya tentang kemanusiaan, tentang pluralisme, tetapi apa yang sudah menjadi bahasanya apa ya, apa yang sudah menjadi berkat dari Tuhan. Karena setahu di pemahaman saya tentang Indonesia adalah memang Tuhan ini benar-benar menciptakan Indonesia yang beragam. Bukan hanya kita meneruskan apa yang diajarkan Gus Dur, tapi memang sudah dari dulu dan itu yang perlu kita jaga. Dan kebetulan tokoh yang mempopulerkan pluralisme dan sebagainya itu adalah Gus Dur. Ya mau nggak mau, secara tidak langsung rujukan kita ya ke Gus Dur. Sebenarnya kalau masalah untuk menjaga NKRI ya udah dari dulu sebenarnya. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Gitu Mas. Ya. Sebentar lagi kan tanggal 25 itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Ya. Ini kan Gus Durian mengeklaim bahwa mereka atau komunitas Gus Durian adalah murid-muridnya Gus Dur. Sosok guru yang ideal itu seperti apa menurut Gus Durian? Kan sekarang banyak marah itu murid-murid mulai berani dengan guru, akhirnya kalau diadukan malah timbul ke ranah hukum gitu-gitu. Dan guru kan sanepannya digugulan ditiru. Ya. Gini Mas, kalau bicara soal guru, siapapun bisa jadi guru. Ya. Sekalipun itu dari mulut anjing, katanya kan gitu ya. Sanepannya gitu. Selama itu baik, selama perkataan orang itu baik, terlepas dari itu profesinya sebagai guru atau bukan, saya pribadi akan menganggap dia sebagai seorang guru. Dimanapun saya berada, di seluruh tempat sekolah saya. Dan siapapun orangnya, baik itu orang kecil atau dewasa atau orang tua, selama itu omongannya baik, maka saya anggap dia sebagai seorang guru. Dan menyikapi dengan fenomena hari ini, saya rasa ya, tugas seorang guru ya, bukan hanya menyampaikan mata pelajaran, bukan hanya menyampaikan mata kuliah, tetapi juga mereka harus menyampaikan moral yang karena kita membahas Gus Durian ya tentunya yang moral yang sudah diajarkan oleh Gus Dur, terutama yang tentang toleransi dan sebagainya, tentang kemanusiaan dan sebagainya. Dan itu saya dapatkan pengalaman tentang Gus Dur tentang toleransi itu ketika wafatnya Gus Dur tanggal 30 Desember ya kalau Iya. 30 Desember 2009. Di situ saya menyaksikan langsung, saya hadir di pemakaman Gus Dur itu, ada semua pemuka agama hadir di pemakaman. Terlepas dari warga pesantren ya. Dari Konghucu ada, dari Katolik, Kristen, terus apalagi Buddha, Hindu, Buddha. Semuanya khidmat dan semuanya hadir ikut menghormati di pemakaman Gus Dur. Dan itu menurut saya contoh yang tidak bisa dibantah lagi sebagai seorang guru ya. Artinya kita harus menampung semua keyakinan terutama ya. Menampung semua keyakinan bukan berarti terus kita ikut keyakinan mereka, tidak, tetapi kita harus menghormati apa yang diyakini orang lain. Harus saling menghormati perbedaan dan juga mengedepankan moral. Bagi seorang guru, menurut saya itu yang harus dikedepankan. Moral sebagai seorang guru apalagi ya. Karena kata sampean tadi kan guru itu digugul dan ditiru. Ya sepatutnya sebagai seorang guru ya sifatnya, sikapnya harus memberi contoh yang baik lah, jangan yang jelek-jelek. Karena itu nanti kan menjadi jariah mereka, jariah guru Mas. Ya tadi sedikit mengutip tentang kata toleransi. Ya bukan belakangan ini, mungkin dari dulu sudah ada orang-orang yang alergi untuk bersinggungan dengan orang-orang yang berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Ya, itu gimana? Biar mereka itu juga bukan untuk gabung ke Gus Durian, tapi paling tidak di lingkup masyarakat dengan tetangganya yang beda agama itu tetap bisa menjalin sebuah komunikasi. Karena ada orang-orang yang ketika tetangganya beda agama dia
Kalau misalnya ada selamatan nggak dikasih gitu Ya, gitu. ya. Kalau saya simpel saja, Mas. Artinya selama dia masih manusia, ya sepatutnya kita sebagai sesama manusia juga tetap mengasihi lah. Iya. Jangan membeda-bedakan si A ini agamanya A, si B agamanya ini C, bla 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 bla. Selama dia masih manusia, ya kita sebagai manusia ya harus saling mengasihi. Karena itu kan juga firman Tuhan juga. Iya. Perintah Tuhan juga untuk mengasihi sesama manusia. Terlepas dari apapun itu agamanya. Toh kalau kita menolong orang lain kan nggak ditanya apa agamamu. Iya. Kan gitu. Kata Gus Dur kan gitu. Ya itu juga kayak teringat pas kemarin buka puasa bersama Bu Ya. Sinta kan, Bu Sinta bilang perbedaan ras, suku, agama itu bukan jadi penghalang untuk kita menjaga sama umat Ya, beragama betul. itu. Nah ini saya mau bicara sedikit tentang ini kan mau pilpres. Ya. Sosok pemimpin menurut Gus Durian itu gimana? Tanpa menyebutkan nama ya, 3 Ya. calon itu yang Sosok pemimpin yang tepat ya dalam Iya. arti ini atas nama pribadi saya sebagai seorang Gus Durian. Saya tidak bicara atas nama Gus Duriannya, Iya. tapi atas nama pribadi saya sebagai seorang Gus Durian Madiun. Seorang pemimpin yang bisa merangkul semua agama dalam arti tidak membeda-bedakan agamanya. Misalkan dalam sebuah pemerintahan kan diberi tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Artinya masyarakat di situ bukan berarti masyarakat yang khusus Islam tok, Kristen tok, Katolik tok, Buddha tok, Hindu tok, kan tidak, tetapi harus merata semuanya. Dan menurut saya ya pemimpin yang bisa mensejahterakan semuanya, tidak hanya satu kelompok saja. Itu menurut saya yang ideal. Gitu, Mas. Jadi memacapkan batun walaupun cover itu menyeluruh, bukan hanya ke satu golongan. Jadi, tapi semuanya. Iya. Ini ada satu pertanyaan titipan dari netizen ini. Kemarin saya selempar ke sosial media, ini ada yang bertanya. Gus Dur adalah komika yang pura-pura jadi presiden. Selain jadi presiden, kegabutan apa lagi yang pernah dilakukan oleh seorang Gus Dur? Kalau Gus Dur itu saya rasa gak pernah gabut ya. Soalnya apa? Soalnya Gus Dur itu menurut saya pribadi ranah hidupnya, maksudnya jalan hidupnya selalu jelas terarah. Tetapi memang cara pengemasannya dikemas dengan cara jenaka. Iya. Kalau dibilang gabut ya enggak, menurut saya enggak ada. Ya mungkin kata gabutnya itu diganti dengan jenaka gitu. Mungkin iya. Memang saya sendiri suka dengan Gus Dur itu ya guyonnya. Semuanya dikemas dengan cara guyonan. Artinya kan tidak ada yang menyinggung siapa-siapa. Iya. Jadi enaknya kan di situ. Tidak terlalu serius dalam ya bukan tidak terlalu, maksudnya enggak terlalu ngoyo. Makanya kan slogannya begitu aja kok repot itu kan. Iya. Mungkin tujuannya serius ya. Mungkin tujuannya serius, cuman cara pengemasannya yang terkesan tidak serius. Ya karena memang karakter Gus Dur di situ. Dikemas dengan cara jenaka. Gitu. Ya, mungkin ini dulu yang kita obrolkan. Mungkin ada kata-kata buat teman-teman harapan Mas Ulil dari Gus Duran ini. Kan bulan depan itu bulan Desember biasanya mendekati Natal, mungkin mau ada sebuah konflik lagi tentang ucapan selamat Natal itu yang mesti tiap tahun ada. Itu gimana tentang teman-teman ini? Kalau saya pribadi buat pesan buat teman-teman Gus Durian, saya kira mereka yang menjadi bagian dari Gus Durian sudah tidak asing lagi dengan sosok Gus Dur, dan juga tidak asing lagi dengan apa yang sudah diajarkan Gus Dur, termasuk dengan mengucapkan selamat Natal. Buat teman-teman mau mengucapkan Natal ya monggo silakan, kalau enggak ya monggo silakan. Artinya itu semua kembali ke keyakinan kita masing-masing. Kalau bagi jenengan mengucapkan selamat Natal tidak boleh ya nggak usah mengucapkan. Tapi kalau menurut Anda mengucapkan selamat Natal itu boleh ya monggo silakan. Artinya kita tidak melarang ini dan itu. Semuanya kembali ke keimanan teman-teman sendiri. Monggo silakan, kita punya keyakinan masing-masing. Begitu, Mas. Ya. Biasanya kalau saya ada bintang tamu itu selalu nanya 3 buku ataupun 3 film yang sering ditonton. Apa Mas? 3 buku terakhir lah yang dibaca gitu. Kalau saya lebih ke, saya jarang ya baca buku yang sifatnya yang bahasa Inggris, karena saya kan juga nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi lebih suka ke buku-buku yang
sufi, saya itu pengagum sufi Oh, sebenarnya. Kayak spiritual Gus Dur, tentang sufisme Gus Dur, terus apalagi ya buku-buku. menghidupkan Gus Dur. Pokoknya yang buku-buku yang terkait dengan judul-judul Gus Dur saya lebih suka. Oh, Lebih suka di situ. Dan kalau film, saya tuh orangnya gimana ya? Nggak suka film yang serius sebenarnya. oh, belum nonton Gadis Kretek berarti ini. Belum pernah saya. Belum pernah. Dan itu kayaknya recommended buat ditonton. Saya lebih suka Itu film bukan film yang jenaka. series ya. Yang jenaka ya. Yang karena biar bagaimanapun Indonesia ini butuh hiburan, Mas. Iya. Indonesia ini terlalu apa ya? Terlalu sumpek kayaknya buat orang-orang yang pemikirannya kerdil. Dan kita butuh hiburan. Butuh tontonan yang menghibur, bukan tontonan yang mengaburkan. Padahal lagunya Bung Iwan sudah alangkah lucunya negeri ini ya. Ya betul, Masih memang butuh lucu hiburan. sekali, tapi masih perlu lucu lagi loh ini. Kira-kira begitu, Mas. Ya, terima kasih Mas Ulil. Dengan Siap. waktu yang singkat ini mungkin banyak insight dari untuk teman-teman tentang sosok Gus Dur itu seperti apa, bagaimana perjuangan Gus Durian meneruskan apa yang telah diperbuat oleh Gus Dur. Jadi bagi teman-teman milenial ataupun Gen Z ini, mari kita bukan mengajak untuk masuk ke gabung Gus Durian, tapi ya paling tidak dengan Anda sudah meneruskan perjuangan Gus Dur itu sudah menjadi Gus Durian itu sendiri. Betul. Jadi mungkin sekian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Mas Ulil atas waktunya. Siap, sama-sama, Mas. Semoga tetap menjadi koordinator Gus Durian ya. Tiba balik sambat. Bukan sambat, tapi lebih ke Kahanan. Lebih ke keterakahanan aja. Ya bagi teman-teman yang pengen meneruskan perjuangan Mas Ulil sangat ditunggu ya. Nggak ada yang perlu diperjuangkan dari seorang saya, tapi yang perlu saya tegaskan di sini adalah meneruskan perjuangan Gus Dur. Iya. Bukan perjuangan saya. Nggak bisa apa-apa loh, Mas. Dan belum bisa apa-apa, belum bisa memperjuangkan apa-apa dari seorang Gus Dur. Gitu aja. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode kali ini. Silakan like, comment, and share, atau silakan tambahkan komen untuk siapa lagi yang akan kita undang, dan mungkin nanti akan bertanya tentang Gus Durian atau sosok Gus Dur kepada Mas Ulil. Silakan komen di bawah ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.